Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah amalan solat yang utama setelah solat fardu 5 kali sehari. Banyak manfaat, keutamaan dan fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk setiap muslim mengerjakan amalan ini. Jangan malas untuk mengerjakan amalan ini hanya karena waktu mengerjakannya saat-saat kebanyakan manusia terlelap tidur. Apalagi di zaman sekarang, sudah banyak alat-alat modern yang bisa membantu kita untuk dapat bangun dari tidur yang lelap. Sedangkan para sahabat zaman dahulu hanya mengandalkan niat dan iman untuk dapat bangun melaksanakan ibadah solat tahajud. Berikut beberapa fadilah dan keutamaan solat tahajud menurut Al-Quran dan hadis. 1. Waktu doa kita mudah terkabul. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Allah lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Di waktu malam terdapat satu saat di mana Allah akan mengabulkan doa setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menuturkan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Allah tertawa terhadap 2 orang laki-laki. Seseorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Ihsan, Al-Hakim, Ibnu Hasim dalam As-Sunnah. 2. Termasuk orang bertakwa dan melakukan kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai ke-18. 3. Termasuk hamba yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan atas kamu solatnya orang-orang yang banyak berbakti. Mereka solat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Mereka tidak mempunyai dosa dan tidak pula melakukan kejahatan. Hadis riwayat Abdul Al-Humaid. 4. Mendapatkan pahala 10 kali lipat nilainya. Dari Ya'la bin Atta ia meriwayatkan dari bibinya Salma bahwa ia berkata, Amr bin Al-As berkata, wahai Salma, solat 1 rakaat di waktu malam sama dengan solat 10 rakaat di waktu siang. 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke tempat yang terpuji. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat ke-17. Diriwayatkan Abi Darda radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 macam manusia Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka, tersenyum kepada mereka dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus. Kemudian ia bangun malam untuk sholat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Riwayat At-Tabrani. 6. Dilindungi dari kejahatan setan. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat untuk sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Setan mengikat pada tengkuk setiap orang di antara kalian dengan 3 ikatan ketika kalian akan tidur. Setiap ikatan ditiupkanlah bisikannya, bagimu malam yang panjang, tidurlah dengan nyenyak. Maka apabila ia bangun dan menyebut nama Allah dan berdoa, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian apabila ia berwudu, lepaslah 1 ikatan lagi. Dan kemudian apabila ia sholat, lepaslah 1 ikatan yang terakhir. Maka ia berpagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Jika tidak, maka ia berpagi hari dalam keadaan kotor jiwanya dan malas. 7. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan Baihaqi. 8. Mendapatkan kemuliaan. Jibril pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Muhammad, kemuliaan orang beriman ada dengan sholat malam, dan kegagahan orang beriman adalah sikap mandiri dari bantuan orang lain. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemuliaan seseorang terletak pada solatnya di malam hari dan sikapnya yang menjauhi apa yang ada pada tangan orang lain. Wahab bin Munabbih berkata, solat di waktu malam akan menjadikan orang yang rendah kedudukannya mulia dan orang yang hina berwibawa. Sedangkan puasa di siang hari akan mengekang seseorang dari dorongan syahwatnya. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin tanpa masuk surga. 9. Dicatat sebagai hamba yang rajin beribadah, tidak lalai. Barang siapa yang mengerjakan solat pada malam hari dengan membaca 100 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang lalai. Dan apabila membaca 200 ayat, maka sesungguhnya ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas. Barang siapa yang bangun di waktu malam dan ia pun membangunkan istrinya, lalu mereka sholat bersama 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat termasuk kaum laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 10. Dipermudahkan di hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang senang bila lamanya berdiri di hari kiamat diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia memperlihatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari dengan sujud dan berdiri mengingat hari akhir. 11. Menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan jahat. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud dan sholat. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ketiga. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahli radhiyallahu anhu yang berbunyi,
hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan menangkal penyakit dari badan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim. 12. Termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Quran Surat Az-Zumar ayat ke-39. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin.